Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah kegiatan rutin, kajian rutin Jumat malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mari kita bersama-sama niati silaturahim ini, dan pertemuan ini kita juga niati dengan ta'allum atau menuntut ilmu. Dan semoga dengan kita selalu berupaya, berusaha mencari ilmu, kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami jalan yang benar. Shalawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi yang sudah membimbing kita semua sehingga kita bisa tahu mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Dan semoga nanti kita kelak semuanya mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Para jamaah yang berbahagia, jamaah kajian malam Jumat malam rahimakumullah. Untuk malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dengan kitab yang sama, ya, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Pada malam ini kita akan membahas tentang takwa, babun fit takwa, bab yang menerangkan tentang takwa. Saya yakin semuanya tidak asing dengan satu kata ini, takwa. Dan kebetulan ini juga hari Jumat. Tadi kita sewaktu mengikuti sholat Jumat, ya, kita pasti mendengar khotib berwasiat kepada kita semua agar kita meningkatkan ketakwaan kita. Ya, tiap Jumat kita selalu diingatkan untuk selalu berusaha menjauhi, ya, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya Allah. Takwa ini satu kalimat, satu kata yang luar biasa, karena dari kalimat ini, takwa ini, semua aspek mulai kemuliaan, kebahagiaan, ya, kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan dunia dan akhirat ini bisa tercapai kalau kita bisa mengimplementasikan takwa ini. Qala Allah Ta'ala, kita akan membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kamu, sekuat tenagamu, sekuat hatimu.
Wa hadhil ayat mubayyinatun lil muradi minal ula. Dan untuk ayat yang kedua ini yaitu fattaqullaha mastata'tum, ini adalah ayat penjelas untuk menjelaskan ayat yang pertama tadi. Jadi di ayat pertama kan Allah bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita diperintahkan untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa. Ini kan berat. Ini adalah hal yang sangat berat sekali kalau kita mengacu pada ayat ini, sebenar-benarnya takwa. Jadi sangat sulit sekali ya, bahkan para ulama juga kesulitan mengaplikasikan ini. Tapi kemudian Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu semampumu. Ini menjelaskan yang tadi. Jadi kita diperintah untuk bertakwa, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah semampu kita. Ya, ini dalam artian semampu ya, kita berusaha sekuat tenaga kita. Jangan tambah dijadikan alasan, lah aku mampunya cuma segitu. Jangan seperti itu. Kekuatanku cuma segitu. Ya, kembali ke haqqa tuqatih ya, sebaik-baik takwa. Ini nggak bisa kita pungkiri ya, meskipun kita tiap hari menjalankan sholat 5 waktu, malam juga kita menjalankan sholat lain ya, tapi ketika sholat kita masih banyak yang kita pikirkan. Sholat kita itu benar-benar khusyuk ya, itu masih dari kata jauh sekali ya. Bahkan ketika sholat ya, kalau kita punya permasalahan ya, itu bisanya terpecahkan di dalam sholat kita. Umpama kita kontak sepeda kita kok hilang ya, kobet, kita cari-cari ya, gak ketemu-ketemu. Lah pas sholat ya, karena masih kepikiran sama kontaknya, jadi ingat naruhnya. Mungkin pas mau rukuk ya, dadak nyentuh saku celananya, lah dadakan kontaknya di dalam saku itu ya. Ini kan masih jauh dari kata haqqa tuqatih tadi, sebenar-benar takwa. Kita puasa juga ya, kita menjalankan puasa Ramadan ya. Zuhur kita puasa, tapi kadang kita, mulut kita masih suka membicarakan orang lain. Kita masih suka membicarakan teman kita, tetangga kita, aib saudara muslim kita. Mata kita juga masih belum sepenuhnya menghindari apa yang dilarang untuk kita lihat. Jadi berat kalau kita mengacu pada ayat haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi kemudian Allah berfirman di ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sekuat tenaga kita. Ya, kita ini harus niati dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar saja. Kalau kita sholat berarti ya kita harus berusaha sekuat mungkin untuk kita khusyuk. Itu bagaimana? Mungkin bisa cari kiat-kiat khusyuk itu bagaimana agar dekat dengan tadi haqqa tuqatih ya, benar-benar dekat dengan haqqa tuqatih. Puasa juga gitu. Kalau kita puasa ya kita sekuat tenaga berusaha
mengisi puasa kita dengan kebaikan dan menghindari keburukan tadi. Ya kalau diajak tetangganya, temannya ngerasane ya dihindari saja. Ketika melihat HP ternyata yang muncul kok iklan-iklan yang tidak sesuai yang kita inginkan, ya segera dihindari. Apalagi zaman sekarang ini, HP itu kita nggak tahu apa-apa, ujuk-ujuk muncul, itu kan harus kita hindari. Jadi mas tato di sini bukan dijadikan alasan, saya sekuatnya segitu, bukan. Tapi ini tambah dijadikan cambuk untuk berusaha mendekati predikat tadi, haqqo tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah qawlan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai. Ya karena takwa itu berangkat atau letaknya itu di dalam hati kita, di dada ini dalam hati kita. Hati kita mestinya itu membawa hal-hal yang baik, hal-hal yang murni. Tapi kadang-kadang ini tercampur dengan nafsu kita. Ini sesuai dengan apa yang menjadi ciptaan Allah, bahwa Allah itu menyukai hal-hal yang bagus. Innallaha jamal. Begitu juga untuk perkataan. Jadi kita diperintah juga untuk berkata yang sesungguhnya, yang baik. Jadi kita kalau sudah bisa ini, maka kita akan terhindar dari berkata bohong, menyakiti orang lain, dan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran dari Allah dan Nabi Muhammad. Jadi kita diperintah untuk selalu berkata atau mengatakan hal-hal yang baik. Wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun. Tadi kan sudah ada 3 ayat yang menjelaskan tentang untuk perintah bertakwa. Adapun ayat untuk fil amri bittaqwa, perintah untuk bertakwa, katsiratun, itu ada banyak. Ya, tapi di kitab ini Imam Nawawi hanya mencantumkan 3 ayat saja. Di ayat-ayat yang lain masih banyak. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqi, barang siapa yang bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberinya solusi, memberinya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan mencukupkan rezekinya dari perkara-perkara yang tidak dia sangka. Min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak disangka. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberimu petunjuk. Wa yukaffir ankum sayyi'atukum,
dan akan menghapus kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan juga mengampuni dosamu. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha agung. Jadi sebagai mukmin kita harus tadi bertakwa kepada Allah. Jika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan makhraja, solusi kepada kita pada permasalahan kita. Ya, kita harus yakin ini. Ini di kitab Ibnu Katsir dijelaskan di antara asbabun nuzulnya, ini yang saya ingat ya, bahwa dulu di zaman Nabi Muhammad itu ada sahabat. Sahabat ini kehidupannya miskin ya. Punya anak banyak, ekonominya miskin. Anaknya yang paling besar ya, ini bisa membantu mencukupi ekonomi keluarga ini. Tapi di lain hari ternyata anak yang paling besar ini itu ditangkap oleh musuh, ditangkap oleh kafir Quraisy, disekap oleh kafir Quraisy, ditahan, sehingga pemasukan keluarga ini berkurang ya, pemasukan dari sahabat ini berkurang. Ya sudah sulit mencari nafkah, ada yang bisa membantu, ternyata ditangkap musuh ya. Sampai-sampai ibunya ya, karena khawatir dengan anaknya, juga ekonominya juga ya, kalau bahasa sekarang itu ibunya sampai depresi ya, linglung ibunya memikirkan anaknya yang ditangkap tadi. Kemudian suaminya ya, mencoba cari solusi dan mendatangi Nabi Muhammad, menceritakan kisahnya tadi ya, bahwa dia ya, ekonominya masih kurang, anaknya yang bisa membantu ternyata ditangkap oleh musuh ya. Waktu itu keadaan Islam masih belum begitu kuat ya, tapi berarti maksudnya karena belum kuat, belum bisa melawan musuh itu, berarti nggak ada jalan untuk membebaskan anak dari sahabat tadi ya. Nabi kemudian memerintahkan sahabat ini untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Ittaqullah ya, bertakwalah kepada Allah, semua masalahnya diserahkan kepada Allah. Dan Nabi berpesan pada sahabat ini, wa aksir ya, aksir, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Nabi berpesan pada sahabat untuk memperbanyak hauqalah, ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak hanya sang suami, ini juga diperintahkan kepada istrinya juga, ucapan la haula wala quwata illa billah. Karena usaha itu yang bisa dilaksanakan waktu itu ya, dengan izin Allah, takdir Allah, dengan kehendak Allah. Ternyata anak yang ditangkap tadi ya, waktu itu ditali waktu itu ya, diikat. Allah mentakdirkan penjaga waktu itu teledor, penjaganya itu teledor, sehingga anak yang ditangkap tadi ini bisa lepas dari ikatannya ya, ini dengan izin Allah. Ketika terlepas dari ikatan ya, ini kan pengen lari di sana, dia mendapati onta ya, karena pengen segera jauh dari musuh, dia naik onta ini. Ketika perjalanan naik onta ini ya, di tengah perjalanan dia mendapati
kambing yang banyak ya, miliknya kafir tadi yang menangkap tadi. Ya, mendapati itu ya si anak tadi ini sambil naik unta kemudian juga menggiring kambing-kambing tadi. Digiring semuanya banyak ya, digiring semuanya dan selamat sampai rumahnya. Jadi yang katanya tadi ditangkap dengan izin Allah bisa terlepas, pulang naik unta dan membawa segerombolan kambing sampai rumahnya. Sampai rumah ya sudah diterima sama bapak ibunya, ya mendapati ini kok bisa ya pulang-pulang bawa unta, pulang-pulang bawa kambing, ya karena pengen menjaga dari perkara yang hak ya. Kemudian suaminya tadi, sahabat tadi sowan kepada Nabi Muhammad menanyakan, memberi kabar bahwa alhamdulillah anak saya sudah bebas. Dan ketika bebas ini ternyata anaknya membawa kambing hasil rampasan dari musuh tadi. Kemudian Nabi berkata, wah itu sudah menjadi hakmu, karena itu juga rampasan dari orang kafir tadi ya. Orang kafir jadi dia mendapat juga rampasan, kemudian dibawa si anak tadi. Nabi mengatakan bahwa itu sudah menjadi hakmu. Ini adalah tadi warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ketika semua dipasrahkan kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, barang siapa yang bertakwa, ya sahabat tadi itu sudah konsultasi dengan Nabi Muhammad mau cari makhraja, solusi, kemudian dikasih solusi untuk menyerahkan kepada Allah dan memperbanyak kalimat khokolah tadi, ya sudah pasrah semuanya. Kemudian warzuqhu min haitsu la yahtasib, keluarga ini juga dicukupkan dengan rezeki yang banyak, padahal nggak pernah ternak kambing, ya nggak pernah punya unta, tapi dicukupkan Allah dari perkara yang tidak disengaja tadi, la yahtasib, yang tidak diperhitungkan. Ya, ini adalah jalannya Allah. Nah, ini juga kemudian turun ayat ini, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi kalau kita ya sekarang ya karena kita hidup ini kan butuh makan, maka kita juga harus bekerja. Kita harus berusaha sekuat kita, sekuat tenaga kita, pikiran kita. Baru kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Pokoknya semua kita pasrahkan kepada Allah. Pokoknya kita jalani takdir ini. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, mari kita jalani. Kalau kita dapat nikmat, mari kita syukuri. Ya, kalau kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, ya kita harus bersabar. Ya, orang beriman seperti itu. Itu untuk ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa. Wa amal ahadisu, anapun untuk hadis yang menjalankan takwa, fal awwalu, ada hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, "Qila ya Rasulullah." Ya, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai utusan Allah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia?" Man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Nabi seketika menjawab, atqahu, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara manusia itu. Jadi manusia itu dilihat dari takwanya, bukan dari harta bendanya. Bukan karena dia punya harta banyak,
kemudian dia mulia, bukan. Bukan juga dilihat karena fisiknya bagus, ganteng, cantik, tinggi, bukan juga. Bukan karena pakaiannya mewah-mewah, bagus juga, bukan. Tapi atqahum, yang paling mulia, yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Faqalu, ya, tapi para sahabat bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluka. Bukan masalah itu yang kami tanyakan. Jadi bukan masalah takwa, karena mungkin para sahabat sudah tahu bahwa in akramakum indallahi atqakum. Ada ayat yang mengatakan itu bahwa orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi bukan itu yang ditanyakan. Qala, kemudian kemudian Nabi menjawab, Nabi berkata, Fayusufu, berarti Yusuf, berarti orang atau manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Kok kenapa Nabi Muhammad jangan ngomong Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf adalah Nabiullah. Nabi Yusuf adalah seorang nabi, ibnu Nabiyum. Beliau juga adalah anak dari seorang nabi. Ibnu Nabiyillah, ayahnya juga anak dari seorang nabi, Ibni Khalilullah. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Khalilullah, Nabi Ibrahim. Jadi bapak sampai kakeknya itu adalah seorang nabi. Maka kalau yang ditanyakan ini, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Terus pertanyaannya, saudara Nabi Yusuf kan banyak. Ada Saba Binyamin dan saudara yang lainnya banyak juga itu yang menjeburkan beliau ke sumur itu kan juga saudara Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf adalah orang yang bertakwa, maka beliau disebut oleh Nabi. Yang berhak disebut dengan orang yang mulia adalah Nabi Yusuf tadi, karena beliau adalah anaknya Nabi, kakaknya juga Nabi, buyutnya juga seorang Nabi. Qalu, Nabi, tapi sahabat ya masih bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluk. Ya, bukan masalah itu yang kami tanyakan. Ternyata juga bukan itu juga. Ya, setiap sampai dua kali ternyata masih salah jawabannya. Maksudnya salah di sini itu bukan yang diinginkan oleh para sahabat tadi. Bukan yang paling takwa, bukan yang paling mulia, bukan. Kemudian Nabi berkata, "Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni." Apakah dari pembesar-pembesar Arab yang kamu tanyakan kepadaku? Ya, mungkin ditanyakan ini. Yang ditanyakan itu adalah yang paling mulia, pimpinan orang Arab waktu itu. Dan Nabi menambahi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqahu. Orang-orang terpilih pada zaman jahiliyah, ya, pembesar-pembesar zaman jahiliyah adalah juga menjadi orang-orang pilihan ketika Islam. Tapi syaratnya itu idza faqahu, jika mereka itu faham, mengerti tentang hukum Islam, mengerti tentang agama Islam. Ya, contohnya kan banyak. Sahabat Umar itu ketika masih kafir, beliau adalah panglimanya kafir.
jagoannya kafir. Ditakuti orang Islam, ya, orang kafir juga takut sama beliau. Tapi ketika beliau masuk Islam, karena beliau mempunyai pemahaman dalam Islam, beliau juga menjadi pemimpin dari orang Islam. Ya, padahal masuk Islamnya beliau kan enggak termasuk as-sabiqul awal, bukan termasuk golongan yang awal. Tapi karena pemahaman beliau tentang Islam, sehingga beliau juga menjadi pemimpin ketika Islam, bahkan menjadi termasuk khalifah. Jadi ini yang dimaksud oleh para sahabat waktu itu. Tapi dari sini bisa kita pahami bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa tadi. Karena tadi ketika Nabi ditanya, refleks yang paling pertama adalah atqahu, orang yang paling mulia di antara manusia-manusia itu. Asani, untuk hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad pernah berkata, inna dunya khulwatun hadiratun, sesungguhnya dunia itu khulwatun, manis, hadiratun, ijo royo-royo, hijau, kalau sekarang kan ijo royo-royo. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah itu mengutus kamu sekalian di dunia untuk menjadi khalifah di atasnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah bisa melihat apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan. Fattaqud dunya, maka takutlah untuk masalah dunia. Wattaqun nisa, dan juga takutlah untuk masalah perempuan. Fa inna awwala fitnatin Bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah yang pertama yang diterima oleh Bani Israil adalah masalah perempuan. Jadi dunia seperti itu, dunia itu ya, menggoda, khulwah, manis, banyak godanya. Karena memang dunia adalah peralihan antara sebelum akhirat, ya, itu adalah ujian bagi kita. Jadi dunia itu manis sekali, godaannya banyak. Maka kita tadi harus bisa menghindari godaan yang ada di dunia. Kalau kita nuruti di dunia ini, ya, kita pasti lupa dengan Allah. Kalau sukanya senang-senang, mewah-mewahan, pasti akan lupa dengan Allah. Ini juga ada cerita yang berbuah ini, bahwa dulu itu di zamannya Nabi Isa, ya, ketika Nabi Isa, apa bahasa sekarang itu, mengembara dengan salah satu sahabatnya, ya, ketika dalam perjalanan, ya, ketika dalam mengembara ini Nabi Isa ini membawa 3 buah roti. Jadi bekalnya itu 3 buah roti. Ketika sudah jalan jauh, sudah waktunya makan, ya, 3 roti ini dibagi, satu untuk Nabi Musa dan satunya untuk sahabatnya Nabi Musa, yang satu disimpan. Ya, setelah makan kenyang, Nabi Isa kemudian ini
sholat, ya beliau sholat dulu, ya ibadah dulu. Tetapi ketika kembali menemui temannya, ternyata roti satunya hilang, sudah nggak ada rotinya. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, ya roti satunya mana? Sahabatnya menjawab, aku tidak tahu wahai Nabi Musa. Ternyata sahabatnya tidak tahu. Kemudian lanjut lagi perjalanan. Di tengah jalan, ya, karena sudah jauh, ya juga kemudian tiba waktunya makan. Itu Nabi Isa melihat rusa, ya, kemudian rusa ini disembelih, ya, dipanggang, kemudian dimasak, ya, dimasak, dipanggang, terus dimakan. Sudah selesai makan, ya tulang-tulang ini dikumpulkan oleh Nabi Musa. Kemudian dengan izin Allah, tulang ini kembali hidup kembali, ya, menjadi seekor rusa lagi, ya, dengan izinnya Allah. Kemudian mengetahui kebesaran Allah ini, Nabi Isa kembali bertanya kepada sahabatnya, ya, demi zatnya Allah yang telah menghidupkan rusa ini kembali, aku bertanya lagi, siapakah yang makan roti satunya tadi? Tapi sahabatnya masih tetap, sungguh wahai Nabi Allah, aku tidak tahu. Lanjut lagi perjalanannya sampai di tepi sungai, ya, kan nggak ada para waktu itu. Sahabatnya suruh megang Nabi Muhammad, kamu pegang tanganku, ayo kita melewati sungai ini. Dengan izin Allah, Nabi Musa bisa melewati sungai tersebut. Ya, setelah melewati seberang, ya, Nabi Musa kembali bertanya, demi zatnya Allah yang sudah menyelamatkan kita bisa melewati sungai tadi, aku bertanya lagi, siapakah orang yang memakan roti satu tadi? Tapi tetap kekeh sahabatnya ini bahwa dia tidak tahu siapa yang memakan roti itu. Kemudian lanjut perjalanan, karena sudah capek, kemudian Nabi Isa masuk gua, istirahat di dalam gua, berteduh di dalam gua. Ya, ketika di dalam gua ini, Nabi Isa itu, ya, mengepal-ngepal tanah dalam gua itu, membuat 3 kepalan. Dengan izin Allah, 3 kepala ini menjadi emas, 3-tiganya menjadi emas. Kemudian Nabi Isa berkata, wahai sahabatku, ya, kita bagi 3 emas ini, satu untuk aku, satunya untuk kamu, dan satunya untuk yang makan roti satu lagi. Nah, karena terhubung dengan emas, kemudian sahabat ini jujur, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku tadi yang makan roti itu. Mengatakan Nabi Musa, yaudah, gak apa-apa, yaudah, ini semua emas ini untukmu, tapi pertemanan kita berhenti sampai di sini. Nabi Isa meninggalkan sahabatnya. Nabi Isa pergi sendiri. Tidak lama setelah Nabi Isa pergi, datang 2 orang, ya, yang dalam perjalanan juga berteduh di dalam gua ini. Masuk gua, melihat ada orang ternyata punya banyak emas, sama timbul serakahnya, ya, pengen dirampas. Ya, ini kan menang jumlah orang. 2 orang yang berhutang ini pengen merampas emas sahabatnya Nabi Isa tadi yang sudah dilepas tadi. Karena pengen selamat, sahabat Nabi Isa ini, ya udah, biar adil, biar kita selamat, ya, kita bagi 3 saja. Kamu 1, saya 1, dan temanmu satunya juga 1. Karena habis berjalan jauh, ya, 3-tiganya merasa lapar. Yaudah, ini kita sudah waktunya makan ini. Yaudah, kamu 1 silakan pergi ke pasar beli makanan. Ya, berangkat yang 1 ini pergi ke pasar cari makan. Ya, dalam perjalanan timbul serakahnya, pikirannya serakahnya timbul lagi. Ini ada 3 emas, aku beli makanan. Kalau makanan tak bukti racun, emas itu bisa dimiliki semua.
Ya, beli benar, beli makan dan beli racun juga, ditaruh, ditabur di makanannya tadi. Ternyata yang sisa 2 di gua tadi juga sama, serakah juga. Nah, ya bagaimana kalau kita kompromi, ya kita buat jebakan agar teman kita satu ini kita timbuk dengan batu. Buat rencana di pintu gua itu dikasih batu besar untuk tadi buat skenario ketika masuk temannya akan terkena batu. Datang yang bawa makanan tadi ya, masuk ya benar kena jebakan yang dari dalam tadi, tertimpa batu kemudian mati. Yes, berarti nggak dapat apa-apa. Pengen dapat 3 emas tapi karena serakah mati. Ya karena yang 2 di dalam gua ini kelaparan, ya mendapati ada makanan, dimakan makanannya, gak tahu kalau di situ ada racunnya, dimakan dan lahap sampai habis. Setelah habis mati juga keduanya. Ya, jadi nggak ada yang dapat emas tadi. Itulah dunia. Gambarnya seperti itu. Kalau kita nuruti dunia ini akan kurang terus. Kita punya rumah bagus, pasti pengen yang lain. Punya motor, pengen punya mobil. Pengen punya mobil, pengen mobil yang bagus lagi. Dan seterusnya. Itulah manusia. Dikasih emas segunung pun akan kurang, pasti tetap akan merasa kurang. Itulah manusia. Dunia gambarnya seperti itu ya. Jadi sangat menarik sekali di dalam dunia ini. Tapi kalau kita bisa memanage diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka kita akan selamat dari godaan dunia ini. Dan juga wanita, ini kan juga godaan bagi kita. Kita itu punya berkeluarga ya, punya istri, mungkin juga punya anak perempuan. Nah ini kan tanggung jawab kita. Kalau kita niatnya hanya ingin membahagiakan anak dan istri kita, tapi kita ternyata kerjanya tidak baik, tidak benar, oh ini kan juga nggak boleh. Ya takutlah kepada wanita, tapi ya jangan takut benar, maksudnya yang belum menikah ya nikah ya. Karena dulu zamannya Nabi Musa, Bani Israel tadi ya, jadi fitnah yang menimpa pertama kali Bani Israel adalah wanita. Jadi dulu Nabi Musa dan umatnya itu kan masih taat ya, taat semuanya. Jadi ketika mau dicelakai itu tidak bisa. Kemudian waktu itu ada yang tidak suka itu musuhnya Nabi Isa itu mengutus perempuan ya untuk menjual, awal-awalnya jual makanan, jual pakaian. Nah, pokoknya dipilih wanita yang cantik-cantik sampai menjual diri. Tidak hanya pakaian, makanan, tapi juga menjual diri. Karena tergoda sahabat di antara sahabat Nabi Musa, sehingga terjadi perzinahan. Ya setelah itu maka Nabi Musa bisa tadi digerogoti tadi kekuatannya. Ya, itu. Ini adalah bagian dari fa'inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Jadi itu ya para jamaah, semoga kita bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita, selalu kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Itu dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.